asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubasyshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Al-ayat wallahu a'lam bimuradi. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah wa syukurillah wa syukur ala ni'amillah. Kita semua sampai pagi ini masih diberikan kesempatan panjang usia dalam keadaan sehat lahir, sehat batin, jasmani dan rohani. Mudah-mudahan apapun kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua, kita senantiasa bertasakur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat Allah begitu banyak, nikmat Allah begitu besar, sehingga Allah menekankan dalam Al-Quran, siapa orang yang akan menghitung nikmat dariku, tidak akan satu pun orang yang bisa menghitungnya. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Dikala kita menghitung nikmat Allah, kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala, jangan nikmat yang di luar, dalam diri kita sendiri saja kita jarang menghitung nikmat itu. Kedipan mata itu nikmat dari Allah. Berapa ribu sehari semalam mata kita berkedip? Ya, pernahkah kita menghitungnya? Kayaknya tidak pernah. Dan itu pun kenikmatan dari Allah. Kata Allah, silakan harta yang banyak, ya, uang yang banyak, apapun yang kamu inginkan, silakan kata Allah, tapi aku hentikan di kedipan matamu. Wah, gak sanggup Pak. Itu molotov orang lain. Maka begitu banyaklah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan pada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga sahabat tabi'in, ba'ul tabi'in yang senantiasa mengikuti ajaran tuntunannya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan sawabul duman nanti di yaumil akhir yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Jamaah tadabbur Quran yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita ada di tanggal 1 bulan Muharram. Dan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 4 bulan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa dalam 1 tahun itu ada 12 bulan yang dipilih oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, yang diagungkan oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah, hanya 4 bulan. Ya, yang 12 bulan kita harus hafal karena nama-nama bulan itu termasuk pelajaran agama. Ya, dalika dinul qayyim. Buka dulu surat At-Taubah, surat 9 ayat 36. Surat 9 ayat 36. Di halaman 192 paling bawah sebelah kiri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatas shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Inna iddatas shuhuri indallahi 12 fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika
dinul qayyim. Dzalikal dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah. Wala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah. Kafatan kama yuqatilunakum kaffah. Kafatan kama yuqatilunakum kaffah. Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya pada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Sadaqallahul azim. Ini ketegasan Allah tentang tahun. Kata Allah, inna iddatas syuhuri indallahi isna asara syahran, bahwa setahun itu ada 12 bulan. Ini ketetapan Allah. Bukan hal yang baru. Tapi 12 tahun itu fi kitabillah sudah ada di Lauhul Mahfuz. Sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Allah ciptakan berbarengan dengan yauma khalaqas samawati wal ardh. Berbarengan dengan penciptaan langit dan bumi. Jadi 12 bulan ini bukan hal yang baru. Mana yang 12 bulan itu yang namanya itu bukan Januari Februari, Pak. Tapi yang 12 bulan itu pertama bulan Haram, bulan Safar, bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Anak-anak kita yang gampang hanya Januari dan Februari, nggak tahu apa orang tuanya. Biasanya menghitung masih karena di situ ada gajian bulanan ya Pak. Nah, itu. Nah dari yang 12 bulan itu kata Allah minha arba'atun. Allah pilih 4 yang dimuliakan oleh Allah. Di antaranya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Yang 3 mutawaliyah, artinya berurutan. Ya, yang 1 berpisah, yaitu bulan Rajab. Dzalika dinul qayyim. Ini agama yang lurus. Dan ini ajaran agama yang lurus. Jadi kita harus tahu. Ada apa di 4 bulan itu? Kata Allah, fala tadlimu fihinna, jangan berbuat kedzaliman. Fihinna, di yang 4 bulan itu. Artinya jangan berbuat dosa. Artinya dosa di bulan, dikala kita berbuat dosa di bulan yang 4 itu, maka dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti pahala dilipat gandakan oleh Allah. Jadi pahala dilipat gandakan, dosa pun dilipat gandakan. Maka kata Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kamu berbuat kedzaliman di 4 bulan itu terhadap diri kita sendiri atau mendolimi orang lain. Bagaimana orang lainnya kalau memerangi kita? Wa qatilul musyrikina kaffah. Dikala kita diperangi orang-orang musyrik, yaitu gak boleh tidak, perangi saja, perang walaupun adalah pantangan tadinya. Kalau dia menyerang duluan,
kita jangan kabur, kita hadapi. Wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Ya, dikala kita diserang, kita serang lagi. Tapi jangan mendahului menyerang. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keistimewaan di bulan Muharram ini, ya, Allah memberikan keistimewaan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Di antaranya Nabi Adam. Nabi Adam ternyata kata Rasulullah SAW, itu waktu turun diusir oleh Allah, itu diturunkan oleh Allah dari surga ke bumi. Nabi Adam dipisahkan dengan istrinya. Siapa? Siti Hawa. Selama kata riwayat, sebagian riwayat itu 200 tahun, Pak. 200 tahun Nabi Adam dipisahkan dengan istrinya. Nabi Adam diturunkan di India, Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Ya, Jeddah itu nama nenek itu, maka Jeddah namanya. Ya, maka Siti Hawa yang turun di Jeddah. 200 tahun dipisahkan Nabi Adam dan istrinya, Pak. Sebagai apa? Sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Adam melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala waktu di surga. Nabi Adam bertaubat kepada Allah selama 200 tahun, Mbak, sampai mencari istrinya dan gak pernah selingkuh Nabi Adam itu. Kenapa? Gak ada lagi. 200 tahun dipisahkan. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tobat Nabi Adam? Kita sudah tahu semuanya. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diterima tobatnya Nabi Adam alaihi salam itu ditambah 10 bulan Muharram. Itu kata Rasul. Itu kata Rasul. Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuntahkan dari perut ikan itu ditambah 10 bulan Muharram. Ya. Setelah Allah memberikan kalimat-kalimat untuk bertaubatnya, ternyata ya ada kalimat-kalimat khusus yang diberikan oleh Allah untuk bertaubat. Nabi Adam apa tobatnya? Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus tobatnya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Nabi Nuh terdampar di mana tuh? Di Gunung Zudi. Itu tanggal 10 bulan Muharram. Perahunya itu terdamparnya di situ, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah keutamaan di bulan Muharram. Dan umat Nabi Muhammad SAW juga diberikan beberapa amalan yang dimana kita mengamalkan amalan itu, Allah akan mengangkat derajat kita, Allah akan memuliakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Ya, amalan apa itu? Dan amalan ini disampaikan oleh sahabat Rasul, bukan sahabat, ini tabi'in, Wahab bin Munabbah. Wahab bin Munabbah seorang tabi'in setelah masa sahabi, Pak. Sebab setelah masa sahabi kan tabi'in, Pak. Tabi'in. Nah, kata Wahab bin Munabbah begini, siapa orang yang menjaga 4 kalimat, maka yang pertama Allah akan memuliakannya, yang kedua Allah akan mengangkat derajatnya, yang ketiga Allah akan menyelamatkan dunia dan akhiratnya. 4 kalimat itu. Mana 4 kalimat? Yang pertama, kata Wahab bin Munabbah, siapa orang yang menjaga dikala mulai melakukan sesuatu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, Allah akan memuliakan itu. Ya, ternyata Bismillah pun ini bukan hanya diajarkan oleh Allah kepada Rasulnya, kepada Muhammad, tapi
Bismillah ini pernah diajarkan juga kepada Nabi Sulaiman alaihi. Nabi Sulaiman Pak, seorang nabi yang besar. Ya, di saat itu ada berita bahwa ada kerajaan di luar kerajaan Nabi Sulaiman. Yang mengetahui hanya burung kecil, Pak, yaitu burung hudhud. Ya, burung hudhud mengintai. Jin tidak tahu, manusia tidak yang tahu bahwa ada kerajaan di luar itu, yaitu kerajaan Sabah yang dipimpin oleh ratu yang besar, Ratu Agung siapa? Siti Balqis. Begitu menerima berita itu, Nabi Sulaiman membuat surat ke Siti Balqis. Begitu Siti Balqis mendapatkan surat itu, dalam tafsirnya Siti Balqis bergetar menerima surat itu. Padahal isinya satu cuil surat, nggak ada kata-kata diplomasi, nggak ada kata-kata rayuan. Ini kata-katanya bukan surat 27, surat An-Naml ayat ke-30. Surat ke-27, surat An-Naml ayat ke-30. Ada apa ya? Surat 27 An-Naml ayat ke-30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Satu lagi Pak, 31-nya. Allah ta'lu alayya wa kuni muslimin. Allah ta'lu alayya wa kuni muslimin. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Lihat, ini di sini luar biasa. Jadi kalimat Bismillah ini luar biasa. Kata Siti Balqis di ayat 29-nya itu menyampaikan kepada menteri-menterinya di saat itu bahwa telah datanglah kepadaku kitab yang mulia, surat yang mulia. Padahal itu secemil surat, Pak. Secemil surat yang tidak diantarkan oleh tentara, tidak diantarkan oleh jin, tidak. Yang mengantarkan itu burung, Pak, dijatuhkan ke pangkuan Siti Balqis. Begitu dibuka, bergetar hatinya Siti Balqis. Apa isinya? Bukan kata-kata diplomasi, bukan kata-kata rayuan, tapi isinya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya wa atuni muslimin. Wah, kalimat ini sering dulu dipakai orang-orang muda-muda dulu. Ini kalau ngirim surat ke cewek ini baca itu dulu tuh. Baca ayat ini dulu tuh. Ya, sesungguhnya surat ini datang dari Sulaiman alaihissalam. Isinya apa? Innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, sesungguhnya dengan atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Allah ta'ala alayya wa atuni muslimin. Kamu jangan sombong dan datanglah kepadaku dalam keadaan berserah diri. Bergetar Siti Balqis. Ini kekuatan Bismillah. Ternyata Bismillah mengandung energi, Pak. Maka Rasul mengajarkan, kata Rasul,
mulailah. Dikala kita mengerjakan sesuatu yang baik, awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rasul mengajarkan kalau makan Bismillahirrahmanirrahim, mau tidur Bismillahirrahmanirrahim, mau minum Bismillahirrahmanirrahim. Pekerjaan yang baik awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Ada energi di dalamnya. Sehingga kata Rasul, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'in fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Dikala asma Allah selalu disebut, tidak akan membahayakan apapun yang ada di muka bumi dan di langit kalau asma Allah selalu disebut di dalamnya. Maka awalilah dari sekarang, dikala perbuatan baik, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang diajarkan oleh Rasul, yang diajarkan oleh agama, yang diajarkan oleh Al-Quran. Yang kedua, yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila kita setelah melakukan sesuatu, kata Rasulullah SAW, akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Bukti kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah bahwa kita sudah menyelesaikan pekerjaan kita, bahwa kita sudah menyelesaikan kegiatan kita penuh dengan keselamatan, penuh dengan keberkahan. Setelah makan, Alhamdulillahirabbil alamin, kita diberikan kenikmatan oleh Allah. Karena banyak orang yang makan gak berikan kenikmatan, Pak. Ya, padahal ikannya serba ada, daging sapi, ikan semuanya ada, tapi nggak ada selera. Ada gitu orang sakit, coba. Anak kita sakit, biasanya makannya dengan goreng apa? Telur, ya, asin. Tapi setelah sakit, nah mau apa? Mau makan apa? Ditawarin semuanya, Pak. Begitu ditawarin semuanya yang sakit, makan enggak? Enggak. Karena selera makannya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikala kita makan sedang sehat, kita mendapatkan satu kenikmatan, walaupun makannya dengan ikan asin, lalapan sampai terasi, Pak, tapi terasa enak. Rasa enak itu dari mana, Pak? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dari makanannya. Padahal makanan itu enggak semewah banget gitu ya. Tapi hanya ikan asin sama sambal, sama terasi, sama bawang gitu ya. Tapi enak luar biasa. Dan rasa enak itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita merasakan enak itu, maka ucapkan rasa syukur Alhamdulillahirabbil alamin. Dikala orang rajin bersyukur, Allah akan tambah-tambah nikmatnya. Dan dikala orang itu selalu mengucapkan rasa hamdalah, pujian itu akan terbawa nanti kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ahli surga pun yang diucapkan hanya rasa syukur kepada Allah. Ungkapan syukur. Lihat syukur ahli surga. Buka surat 35, surat Fatir ayatnya 34. Bahwa syukurnya ahli surga. Surat 35, surat Fatir ayatnya 34. 33 dan 34. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جنة عدن يدخلونها فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. جنة عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. إن ربنا لغفور شكور. إن ربنا لغفور شكور.
يرهبون. Mereka akan mendapat surga dan mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun, Maha mensyukuri, yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal surga. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Subhanallah. Ya, orang surga itu ungkapannya selalu syukur kepada Allah. Ya, jannatun adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'an. Sebelum kita masuk surga, kita akan dihiasi dulu oleh Allah Subhanahu wa taala dari emas dan permata. Baju kita bukan baju yang kita pakai sekarang, ya, tapi min asawir, ya, min libasuhum fiha harir. Pakaian kita sutra yang bagus. Jadi dihiasi dulu masuk surga itu bukan pakaian jelek, Pak. Ya. Karena surga itu tempat yang istimewa. Maka sebelumnya kita masuk surga dihiasi dulu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan emas permata, pakaiannya dengan sutra. Setelah itu dia akan bersyukur kepada Allah. Apa ungkapan? Alhamdulillahilladzi alhama 'anal hazan. Ya Allah, bersyukurlah kami kepadamu yang telah menghilangkan rasa kesedihan. Tidak ada lagi kesedihan di surga. Tidak ada lagi kesedihan di surga. Alladzi ahlana daral maqamah min fadlih, yang telah tempatkan maqaman, tempat dari karunia Allah, dan yang di dalamnya tidak pernah kita merasa capek, tidak pun pernah merasa lesu. Pada hadis Al-Waqi'ah, satu laki-laki akan diberikan 40 bidadari. Bagaimana capek? Oh, nggak capek, Pak, nggak lesu, Pak. Di dunia satu saja, Pak, 5 menit udah capek, apalagi 40, ya. Tapi di surga nggak bakaran lesu, nggak bakaran capek. Itu keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat syukur ini biasakan supaya nanti kita masuk ke surga pun kita selalu bersyukur. Orang yang selalu berhamdalah, orang yang selalu memuji kepada Allah, berarti dia akan ditambahkan nikmat. Masuk surga juga akan selalu memuji Allah. Jadi syukur ini akan terbawa bukan hanya ke dunia, di dunia, tapi akan terbawa ke akhirat dan akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua. Yang ketiga, kata Wahab bin Munabbah, siapa orang yang menjaga 4 kalimat, maka akan dimuliakan oleh Allah, diangkat derajat oleh Allah, dijadikan ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikala kita terpeleset dalam satu kesalahan, karena namanya manusia, al-insan mawwatwani, manusia itu tempat kesalahan. Kadang-kadang kita terpeleset dengan melakukan kesalahan, baik sengaja maupun tidak disengaja. Apa yang harus kita lakukan? Kata Wahab bin Munabbah, ikuti dengan istighfar. Ya, istighfar. Al-Quran mengajarkan, agama mengajarkan kita itu. Apa kita merasa berdosa, banyak kesalahan, banyak kekhilafan, jangan lepas lisan kita selalu mengucapkan kalimat Astaghfirullah. Dan astagfirullahaladzim bukan ucapan yang luar biasa, yang biasa-biasa saja, tapi bisa mengalihkan keadaan. Dari keadaan buruk menjadi baik, dari keadaan baik menjadi lebih baik. Buka surat 11 ayat ketiga, surat Hud ayat ketiga. Wah, ternyata istighfar bisa mengalihkan keadaan kita. Surat Hud surat 11
ayat ketiga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ilaihi yumatikum mata'an hasanan ila ajalin musamma ilaihi yumatikum mata'an hasanan ila ajalin musamma ila ajalin musamma wa yu'ti kulla bi fadlin fadlah ila ajalin musamma wa yu'ti kulla dhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir wa in tawallaw fa inni akhafu alaykum adzaba yaumin kabir. dan adalah kamu memohon ampun kepada Tuhan dan bertobat kepadanya, niscaya Dia akan memberi kalimat yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab yang pada hari besar kiamat. Ya. Wa ini istaghfiru, seandainya kita memperbanyak istighfar, ya, memperbanyak baca istighfar, lalu kita bertaubat kepada Allah, berhenti dari kesalahan kita, menyadari bahwa kita sudah berbuat salah, menyadari bahwa kita sudah berbuat dosa, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji Allah, yumatikum mata'an hasanah, kita akan dialihkan dari yang keterburukan menjadi kebaikan. Sudah baik akan menjadi lebih baik, Pak. Maka kata Rasulullah SAW, man istajama istighfar, siapa orang yang membiasakan membaca istighfar, yaj'alullah, Allah akan jadikan kullu daikin makhrajan, setiap kesulitannya akan ada jalan keluar. Wa min kulli hammin farajan, setiap kesusahannya akan dijadikan kesenangan. Ya, dikeluarkan dari kesulitan, akan dikeluarkan, selalu ada jalan. Dia mengalami kesusahan, Allah akan alihkan menjadi orang yang senang. Orang lain sepi jualannya, kita itu istighfar. Orang lain bingung, dia bahagia, itu istighfar. Jadi ternyata kalimat istighfar itu kalimat yang luar biasa, bisa mengalihkan keadaan kita. Maka umat Islam ini umat yang luar biasa, punya senjata yang luar biasa. Ya. Jadi dikala kita mendapatkan kesulitan, sudah perbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kalimat itu yang akan merubah kita. Itu Al-Quran yang bicara, bukan ulama. Jadi kita tidak usah datang ke dukun A, ke dukun B. Ya, sudah, konsepnya Al-Quran sudah memberikan kita semua, yaitu memperbanyak istighfar. Ya, silakan mau yang panjang, mau yang pendek,
ada seluruh istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya, itu panjang. Ada lagi astagfirullahaladzim, banyak lah ya. Dan astagfirullahaladzimnya bahkan bukan hanya menghitung tasbih, Pak. Astagfirullahaladzim harus berangkat dari hati. Bisa jadi kan astagfirullahaladzim dipakai memarahi anak, astagfirullahaladzim. Sekarang gitu kan ya, sampai kupingnya jengir aja. Astagfirullahaladzim, bukan istighfar itu, tapi istighfar yang keluar dari luka. Ya, istighfar yang keluar dari perasaan kita banyak dosa, merasa banyak salah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai kita menangis, Pak, dengan ucapan astagfirullahaladzim. Tidak terasa mata kita basah dengan air mata karena ungkapan rasa dosa, banyak kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar itu yang dimaksud. Yang keempat, yang diajarkan oleh Wahab bin Munabbih, jika kita bisa menjaga 4 kalimat itu. Yang keempat, apabila kita mau berbuat sesuatu, jangan mengatakan bahwa kita akan berbuat hari esok, tapi ucapkan insya Allah. Karena manusia tidak punya ketentuan, Allah yang menentukan. Al-insan bitadbir, wallahu bitaqdir. Manusianya berencana dan berencana, Pak. Tapi Allah lah yang menentukan semuanya. Manusia hanya usaha upaya, tapi semuanya Allah yang menentukan. Minggu kemarin, ya bulan kemarin, Pak, saya mendapatkan musibah. Ibu mertua saya meninggal, sakit pecah mulut, darah. Di saat itu saya berupaya berusaha sebagai manusia, sampai dibawalah karena dirujuk ke Purwokerto, Pak, di Margono. Dan berusaha, dan saya minta ke dokter juga sudah berusaha, tapi kehendak Allah punya kehendak lain. 25 hari dirawat di Margono, ibu mertua saya meninggal. Nah, ini takdir Allah, betul kan? Ketentuan Allah. Pun kita sama. Dikala kita ingin berbuat sesuatu, maka jangan mengatakan bahwa saya akan berbuat hari esok, yakin, Pak. Manusia tidak bisa itu. Maka ucapkan insya Allah. Buka surat 18, surat Kahfi, Pak, ayat ke-23. Surat 18, surat Kahfi, ayat ke-23. Dan 24, 2 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dzalika ghadan. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا لأقرب من هذا رشدا. Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi.
kecuali dengan mengatakan insyaallah, dan ingatlah pada Tuhanmu apabila engkau lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk padaku agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Shadaqallahul azim. Wala takullanna lisyai'in ini fa'ilun dzalika qabla. Jangan sekali-kali kita mengucapkan bahwa kita akan berbuat hal esok. Illa Allah, kecuali kita mengucapkan insya kalau Allah berkehendak. Ya. Cuman kata insya Allah itu di kita ini dijadikan main-main, Pak. Seperti kita mengundang, saya mengundang Bapak, besok hadirnya ke rumah saya, insya Allah. Apa yang insya Allah? Gitu. Yang panggilnya juga salah, yang dipanggil juga salah. Yang dipanggil kenapa Pak nggak hadir? Kata ibu, udah kembali juga hanya insya Allah kan? Itu kan. Pada insya Allah bukan kata-kata yang untuk main-main. Insya Allah itu janji. Tapi janji itu kita selalu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah berkehendak. Kan siapa tahu sebelum kita datang hari esok dia wafat, betul nggak? Nah itu. Sebelum hari esok datang atau sebentar lagi mau datang, kita ada halangan yang lebih penting, betul nggak? Kan nggak tahu. Maka kita ucapkan insya Allah. Maka marilah kita jangan insya Allah itu dijadikan satu ucapan hanya main-main. Jangan Pak, jangan insya Allah. Masa nggak yakin Pak, insya Allah gitu kan, sering gitu ya. Kita pun sama yang ngejangnya, udah bilangnya insya Allah aja lah, gitu kan. Kemarin juga insya Allah, coba insya Allah kan setengah hadir, setengah tidak, sama melakukan, setengah tidak mau melakukan, gitu. Jadi jagalah, ya. Insya Allah itu satu bukti tawakal kita kepada Allah. Satu bukti kita mengaitkan sesuatu kepada Allah, kan kita disuruh bertawakal. Tawakal ini awas, arti tawakal itu setelah kita menyempurnakan iman, setelah kita menyempurnakan pekerjaan, baru kita bertawakal kepada Allah. Kalau kita punya janji dengan orang, ya bilang insya Allah, artinya kita mengusahakan untuk hadir, tapi tetap tidak bisa. Nah, maka tidak nasita apabila kita lupa atau memang tidak bisa, kita sampaikan, maaf, kemarin saya tidak bisa untuk hadir. Bukan saya tidak mau, tidak maksud tidak hadir, tapi benar tidak bisa. Ada halangan. Itu tawakal kepada Allah. Maka dalam fikih Imam Syafi'i ya mengatakan begini. Dikala kita mendengar adzan, itu sebaiknya kita kan langsung mengerjakan sholat. Tapi kondisi-kondisi kita kadang-kadang tidak mendukung, kan? Karena tidak sama. Sedang di sawah, sedang berladang, sedang di jalan, kondisi kita tidak tetap. Ada yang kondisi kita itu tidak bisa untuk melaksanakan sholat di tepat waktu. Sering, Pak? Bisa jadi ya? Bisa jadi. Maka kata Imam Syafi'i, dikala kita mendengarkan adzan, kita mengajam. Artinya mengajam itu kita bertawakal kepada Allah. Ajam itu sholat ad-duhri. Kita akan mengajam sholat duhur. Jadi tidak tepat waktu. Nanti mau jam 1. Bisa. Kata Imam Syafi'i dalam madhabnya, dikala kita mengucapkan itu, kita wafat sebelum melaksanakan duhur, melakukan sholat duhur atau sholat asar, sholat apa aja, maka kita gugur dosa kita. Gugur dosa kita. Karena tadi sudah mengajar kita mau melaksanakan sholat, tapi kondisinya ini belum bisa. Itu ngajar namanya. Tapi setelah menyempurnakan keimanan, setelah menyempurnakan usaha. Karena perintah tawakal itu terakhir setelah iman, setelah kita melaksanakan upaya. Dan orang yang benar-benar iman, ya, itu harus begitu, harus bertawakal kepada Allah. Buka surat Al-Anfal, surat 8 ayat kedua. Surat 8 ayat kedua. Bukti orang yang beriman.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم فإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan berpegang pada Tuhan mereka bertawakal. Ya, ini orang mukmin yang sebenarnya, Pak. Karena di ayat yang keempatnya itu sebut ulaika humul mu'minun, yang benar-benar iman. Siapa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira wajilat qulubuhum. Pastilah yang dinamakan orang yang mukmin yang benar-benar imannya. Yang pertama, alladzina idza dzukira, apabila disebut nama Allah wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Artinya bukan kayak kedinginan, Pak. Tapi bergetar itu ada sentuhan. Ada sentuhan. Kalau di waktu adzan, di waktu sholat, mendengar suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah, ya Allah, diberi sudah masuk adzan lagi, adzan duhur, adzan asar. Ada sentuhan untuk mendirikan sholat. Beda dengan orang yang tidak mungkin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, misalnya dirinya kayak gitu. Atau cuek, Pak. Ada yang cuek, Pak. Cuek aja. Jadi tidak tahu orang itu ada sentuhan kepada hatinya apabila disebut nama Allah. Kadang-kadang bisa menangis bahwa kata Allah mendengar sholat takbir kemarin di bulan Daya. Allahu Akbar, Allah. Ada sentuhan ke hatinya, nggak terasa nangis, Pak. Itu orang mukmin. Wa idza tuliyat kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imanan. Apabila dibacakan dan dipahami, tuh lihat itu ya, ingat kata saya, kata tala ya, itu ya, bukan hanya membaca tapi memahami. Apabila dibacakan dan dipahami ayat-ayat Allah seperti ini, zadatul imana, tambah imannya. Allah menyuruh sholat, membaca ayat suruh sholat, mendirikan sholat. Allah menyuruh kita mengeluarkan zakat, dikeluarkan. Allah menyuruh kita bersedekah, dikeluarkan sedekah. Allah menyuruh kita untuk bangun sepertiga malam, kita berjanji kepada Allah dari mulai sekarang saya akan berusaha untuk bangun sepertiga malam. Itu jadatul iman, ya. Bukan Quran dibaca terjemahnya, tapi nggak ada perubahan, tetap aja gitu. Nah itu kita harus pertanyakan iman kita. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabbnya selalu mengaitkan dirinya. Tadi selalu berkait kepada Allah, mengaitkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berjanji selalu insya Allah. Maka bismillahirrahmanirrahim, selalu mengaitkan asma Allah dalam perbuatan, dalam keseharian. Ya, ada sharing sampai situ, Pak? Ada, Pak. Boleh. Ketika Nabi Adam diusir dari surga, Ya. dengan membacakan astagfirullah atau Rabbana atina anfusana wa la taghfirlana. Nah, selama 200 tahun
di mana Nabi Adam itu diturunkan di India, Ya, sedangkan Hawa itu di di Jeddah. Jeddah. Nah, ketika dipertemukan kembali di bukit apa namanya? Safa dan Marwah. Enggak, di Bukit kasih Jabal sayang. Rahmah. Ya, Jabal Rahmah, bukit kasih sayang. Iya. Nah, Nabi Adam melarang Hawa untuk turun dari bukit tersebut itu, biar Adam saja yang naik. Nah, maknanya itu apa? Kemudian kejadian zaman sekarang malah perempuannya yang datang ke laki-laki gitu. Iya. Terima kasih. Ya, waktu itu memang itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Hawa kamu jangan turun, sudah di situ saja. Artinya ini perempuan ini sudah dimuliakan. Jangan disuruh turun lagi. Karena Nabi Adam sangat memuliakan perempuan. Kamu jangan turun, biar saya yang turun. Artinya wanita laki-laki yang harus berjuang, bukan perempuan yang harus berjuang. Ini artinya, ini secara filosofinya di situ. Ini sampai filosofi. Tapi itu perintah Allah seperti itu. Adam, itu perintah Allah. Sampai ke Adam, soal lagi nih, Hawa, saya diperintah oleh Allah, kamu jangan turun, biar saya yang naik. Artinya laki-laki yang harus berjuang, bukan perempuan yang berjuang. Laki-laki yang harus berusaha, jangan perempuan yang berusaha. Laki-laki yang diwajibkan memberikan nafkah, mencari nafkah, bukan perempuan mencari nafkah. Itu filosofi. Tapi di zaman sekarang kebalik. Nah, itu. Ya itulah yang salah. Maka kita harus memahami Qur'annya. Dan bukan hanya Quran, tapi tafsirnya, Pak. Tafsirnya. Seperti begini. Kemarin ada mahasiswa ke saya datang, Pak. Ya, dan mahasiswa itu memang agak pertanyaannya agak agak ini ke saya kan. Yang begini, Ustaz, saya mau menanyakan surat Watin tadi yang Bapak baca ya di Al-Kafir Watini wa zaitun wa turi sin wa hadal baladil amin laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Ini saya agak masuk akal ini. Kenapa Allah diawali dengan buah-buahan, tapi di akhirnya Allah menceritakan penciptaan manusia. Ini surat agak nyambung. Ini masih sama kayak gitu. Dan ini pun pernah dipertanyakan dalam satu forum. Kebetulan saya waktu itu ketemu forum itu dipimpin oleh Rektor UIN sekarang, Profesor Dr. Rosiwan Anwar. Dia menyampaikan begini, Pak. Watini wa zaitun, ini tafsirnya ya, bukan terjemah. Tafsir. Watini wa zaitun itu bukan buah tin wa zaitun. Watini itu generasi apa? Allah. Wa zaitun generasi kedua, wa turisin dan generasi ketiga, wa adal baladil amin itu generasi keempat. Artinya manusia itu dari generasi awal Nabi Adam, generasi kedua Nabi Nuh, generasi ketiga Nabi Musa, generasi keempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia dibentuk oleh Allah dalam bentuk yang sempurna. Ini bisa terbantahkan siapa, Pak? Teori Darwin bahwa manusia mengalami evolusi dari monyet. Nah ini nyambung kan? Oh, kata saya begitu. Itu tafsir, menafsirkan itu, Pak. Gitu. Maka terbantahkan soal itu. Bertanya apakah Louis Darwin itu salah? Jangan dulu disalahkan, karena dia seorang profesor, bukan anak TK, bukan anak SD. Mungkin yang diketemukan pada Darwin itu bukan tulang belulang manusia, tapi tulang belulang sebelum manusia, yaitu Banu Jah. Itulah tafsir. Nah gitu. Setelah saya baca surat Hatim itu bertentangan dengan mana? Di mana beberapa satu kesatuan gitu. Iya, betul. Itu kan tadi pertanyaan mahasiswa, ya seperti itu. Itu dijawab oleh Dr. Profesor Anwar ahli tafsir dari itu. Itu semua pertanyaan, Pak. Dalam saya waktu itu forum, dia menjelaskan. Jadi watini, mahasiswa bertanya watini, wajaitun, waturisin.
Kan Allah menciptakan berbicara batin tentang batin. Iya. Wajah itu dan wajah pun, waktu isim dan waktu sinai, wahadal baladin dan menjalankan negara yang aman. Tadi seterusnya lakon laknal insan nabi akhirin takwin. Ini kan agak jauh gitu ya sambungannya gitu. Ustaz, kalau ada juga yang menafsirkan di sini Al-Quran saya ada yang dimaksud dengan tin itu adalah dia bukan buah tetapi tempat itu sebagian musafir ialah tempat tinggalnya Nabi Nuh alaihissalam, yaitu di Damaskus yang banyak tumbuh pohon tin. Ya, Dan betul. zaitun ialah Baitul Maqdis yang banyak ditumbuhi buah zaitun. Jadi semua ini sering berbicara tentang tempat. Iya, bicara tentang tempat, betul gitu kan. Jadi generasi Nabi Nuh tadi kan, generasi Nabi Nuh yang mana di situ banyak pohon buah tin itu. Jadi penafsiran itu luas ya. Maka timbullah kitab-kitab tafsir Al-Quran seperti Ibnu Katsir. Ya banyaklah gitu kan. Banyak tafsir. Nah saya juga itu baru mendengar tentang penafsiran dari situ Bang. Nah mungkin ada tafsir-tafsir yang belum kita pelajari gitu. Nah itu. Jadi bahwa ilmu Quran itu luas ya. Dapat pemahaman. Jadi tafsir itu masih ada? Cukup. Ya, mudah-mudahan Bapak tidak puas dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang penting istiqomahnya, insya Allah orang yang istiqomah akan mendapatkan kabar gembira, akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah mungkin yang biasa saya sampaikan. Mohon maaf atas semua kehilafan. Khutbah sopan dan makadar kita tutup dengan doa kifatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita tutup dengan doa khatmul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu